Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Kanizar dalam pembahasan Babun Nida dalam pembelajaran Nahwu dari kitab Al-Imriti. Bagaimana semua kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang tetap semangat untuk mempelajari kitab Imriti ini. Langsung saja pembahasan selanjutnya, yaitu adalah tentang nida. Babun nida atau panggilan. Oke ya. Kita sebelum mendefinisikan babun nida, kita lihat dulu contohnya. Apa sih contoh dalam nida itu? Nida itu adalah cara kita memanggil. Ai Muhammadu, he Muhammad. A'tini al-fulusa, berikan saya uang. A'tini, berikan saya al-fulusa, yang uang. Oke ya. Setelah itu aimro'atu khudhi hadzal walad. Aimro'atu, wahai perempuan, khudhi, ambillah al hadzal walada, anak ini. Hai perempuan, ambil anak ini. Selanjutnya, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulallahi, salamun alaik. Wahai Rasulullah, keselamatan hanya untuk engkau. Ini contoh-contohnya. Kira-kira apa sih bedanya ya, I sama a, gitu kan? Ya. Nah, kita akan bahas secara perlahan setelah pembahasan ini. Oke, selanjutnya kita akan coba mentarifkan nida. Apa sih definisi dari nida itu? Nah, nida secara bahasa, secara lughatan, yaitu adalah as-saut atau suara. Nada, nidaun, panggilan atau suara secara bahasa ya. Secara nahwu, nida itu adalah tolabul iltifati awil iqbali minal mukhatibi bi hurufin makhsusatin. Apa sih artinya? Secara nahwu, nida adalah meminta orang lain untuk menoleh atau untuk menghadap. Jadi kalau kita meminta orang lain, memanggil orang lain, itu namanya nida. Oke ya. Itu definisi nida. Selanjutnya, apa sih unsur nida? Unsur itu kalimat-kalimat atau bahan-bahan yang menyusun dalam nida ini. Pertama ada adatun nida. Yang kedua ada munada. Adatun nida itu adalah kata panggilan, kata yang digunakan untuk memanggil. Dan yang kedua, al-munada adalah lafaz yang dipanggil atau seseorang yang dipanggil. Jadi nanti ada adatun nida atau harfun nida, ada munada. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah munadanya yang dinasobkan, yang termasuk dalam pembahasan mansubatil asma, isim-isim yang dinasobkan adalah munadanya. Tapi sekalipun yang dinasobkan adalah munadanya, kita tetap akan membahas adatun nida, karena tidak mungkin ada munada tanpa ada adatun nida, tanpa ada huruf-huruf yang memanggil atau menasobkan. Selanjutnya ya adalah adawatun nida. Kira-kira huruf nida atau adawatun nida itu ada apa saja? Pertama, ada yang untuk lil qarib, untuk yang dekat, huruf yang untuk memanggil sesuatu yang dekat, dan ada juga huruf untuk memanggil sesuatu yang dekat, yang sedang dan yang jauh, lil qarib wal mutawassit wal ba'id, dan ada juga sesuatu yang digunakan untuk lil ba'id, untuk yang jauh. Oke ya. Jadi apa sih bedanya? Karena penggunaannya tidak sama, sekalipun maknanya hai, maknanya sama-sama hai, tapi penggunaannya tidak akan sama. Ada untuk yang lil qarib ada I sama a,
Untuk yang tengah-tengah bisa semuanya, lil qarib, lil mutawasit, lil ba'id, dan ini yang paling masyhur, yang paling familiar dipakai oleh kita, sering kita temukan dalam kitab, yaitu iya. Dan untuk lil ba'id ada aya, ada haya, ada imro'atu, hoi perempuan, khudhi hadzal walad, hoi perempuan ambillah anak ini. Ini untuk jauh. Aya rojul, khudhi hadzal walad. Oke ya, ini kita harus paham dulu adawatun nida, perbedaan secara maknanya. Jika penggunaannya ai atau a, maka penggunaannya dia untuk yang dekat. Jika ya, ini penggunaannya untuk qarib, mutawasit, dan ba'id. Dan ini yang paling familiar digunakan, yang sering kita temukan dalam kitab, dan ini digunakan untuk sesuatu yang jauh. Paham ya? Setelah pembahasan adawatun nida, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah contohnya. Ini contoh yang ya, yang merah itu adalah harfun nida, yang hijau adalah munadanya. Ya Rasulullahi, ai Muhammadu, a imro'atu. Ini contoh-contoh yang bedanya. Kalau yang tadi, yang dekat yang mana? Yang dekat ini, ai. Ai Muhammadu a'tini al-fulusa. Ai, hei Muhammad, Muhammadnya dekat, ada di samping. Beri saya uang dong, gitu kan. A'tini, berikan saya, ni ingsun, al-fulusa ing fulus. Oke. Nah, kalau amro'atu ini untuk yang jauh, perempuan itu lagi lari, khudhi hadzal walad, ini ambil anaknya, khudhi hadzal walad. Oke, ini untuk yang jauh, kalau ini untuk yang dekat. Nah, kalau ya ini digunakan untuk yang jauh, yang dekat, atau yang tengah-tengah. Maka ini familiar, sangat dipakai karena nggak ribet. Ya Rasulullahi, salamun alaik. Wahai Rasulullah, keselamatan hanya untuk engkau. Nah, kita tidak usah membahas kenapa ini ya Rasulullah, kenapa ini ai Muhammadu, kenapa ini a imro'atu, belum dibahas ya. Yang penting penggunaannya ini dulu. Yang merah ini adalah harfun nidanya, yang biru, mohon maaf bukan hijau, biru ini adalah munadanya. Apa? Munada, lafal yang terletak setelah huruf nida, atau lafal yang terkena hukum nida, baik itu dinasobkan atau hukum-hukum bacaan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita bahas di sini. Tadi sudah bahas tentang nida, sekarang khamsun tunada wahya mufradun alam wa mufradun munakkarun qasdun yu'am wa mufradun munakkarun siwahu kadzal mudhafu walladzi dohahu. Oke ya. Munada itu ada 5 macam. Munada yang dipanggil ada 5 macam. Apa saja 5 macam itu? Kita akan bahas di sini. 5 macam itu salah satunya adalah al-alam, nakiroh maksudah, nakiroh ghairu maksudah, terus mudhaf dan syibhul mudhaf. Apa sih bedanya? Alam itu apa, nakiro maksudah itu apa, nakiro ghairu maksudah itu apa, mudhaf itu apa, syibh mudhaf itu apa. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, alam. Alam ini adalah lafal yang terletak setelahnya huruf nida berupa nama. Ingat ya, berupa nama, dan dia mufrad. Maka ada kitabnya dalam redaksi kitab lain namanya mufrad alam, munada mufrad alam, atau munada alam boleh juga munada mufrad alam. Mufrad itu maksudnya tunggal dalam bentuk satu kalimat, baik lafalnya menunjukkan makna tasniyah atau lafalnya menunjukkan makna jama'. Tunggal satu kalimat, tidak tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Itu namanya mufrad alam. Yang selanjutnya adalah nakiroh maksudah.
Nakiroh maksudah ini adalah munada lafal yang terletak setelahnya itu berupa nakiroh, kata yang umum, tapi maksud, tertuju, tertentu. Contoh, misal ketika kita mau memanggil laki-laki, saya tidak tahu namanya siapa laki-laki tersebut. Dalam kumpulan perempuan yang sangat banyak, ada satu laki-laki, ya rojul, laki-laki itu. Nah itu kan maknanya menggunakan lafal yang umum tapi tertuju kepada laki-laki tadi karena hanya satu laki-laki. Itu namanya nakiroh maksudah, yang tertentu. Nah selanjutnya ada nakiroh ghairu maksudah. Sebaliknya, dia menunjukkan makna umum tapi tidak tertentu. Misal saya ingin memanggil ada kumpulan santri laki-laki yang kumpul di masjid, wahai semua laki-laki. Nah itu kan berarti tidak ada satu laki-laki yang dimaksud. Oke ya, jadi itu secara umum, panggilan secara umum, namanya nakiroh ghairu maksudah, sesuai makna asalnya nakiroh umum. Kalau ini nakiroh tapi khusus gitu, maksudnya nakiroh maksudah. Nah selanjutnya ada mudhof. Apa sih mudhof itu? Mudhof itu adalah munada yang berupa susunan idhofi. Munada berupa mudhof yang dimudhofkan kepada mudhof ilaih atau yang diidhofahkan. Namanya munadanya berupa idhofi. 2 kalimat. Kita akan bahas nanti dalam contoh. Selanjutnya ada musyabbah bil mudhof. Musyabbah bil mudhof itu adalah lafal yang sama mirip seperti mudhof. Dalam arti apa? Dalam arti lafal tersebut tidak bisa berdiri sendiri dengan kalimatnya, butuh terhadap lafal yang lain. Nah ini, jadi macam-macam munada itu ada 5. Ada munada mufrad alam, ada munada nakiroh maksudah, ada munada nakiroh ghairu maksudah, ada munada mudhof, ada munada syibhul mudhof. Selanjutnya fal awwalani fihi mal binal lazim ala ladzi fi raf'i kullin qad ulim min ghairi tanwinin 'alal itlaqi wan nasbu fi thalathatil bawaqi. 2 munada pertama yaitu munada mufrad alam dan nakiroh maksudah, dia berhukum mabni rofa. Sedangkan yang 3 lainnya nakiroh ghairu maksudah, munada mudhof dan munada musyabbah bil mudhof atau syibhul mudhof, dia berhukum nasab. Ingat ya, 2 yang awal mabni rofa atau mabni dom dan 3 yang akhir itu berhukum nasab. Selanjutnya, kenapa di situ disebutkan dengan mabni rofa bukan mabni dom? Karena mabni rofa di sini tidak harus mabni dengan menggunakan harokat dhamma saja, melainkan mabninya bisa dengan lafa atau alamat i'rab sebelumnya. Kita contohkan. Ini tadi ringkasan dari yang tadi bahwa mabni dengan tanda rofanya, ya kan? Kenapa diistilahkan mabni rofa? Karena di sini dengan mabni dengan tanda rofanya, tapi mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena menjadi munada, menjadi lafal yang dipanggil oleh huruf nida. Ingat, nanti dijelaskan dalam contoh. Selanjutnya yang 3 ini nakiroh ghairu maksudah, mudhof, syibh mudhof, dia i'rabnya adalah nasab. Jadi dalam pembahasan ini ada 2 pembahasan ya, 2 pembahasan i'rab. Ada yang i'rabnya mahal nasab, mabni dengan tanda rofanya, dan yang kedua ada yang nasab. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh kita jelaskan satu persatu. Munada mufrad alam atau munada alam. Kenapa dikatakan alam? Karena munadanya berupa nama. Contohnya seperti ya sholihu a'tini al-fulusa. Ya sholihu a'tini al-fulusa. Ya sholihu, wahai sholih. Sholihu di sini itu adalah lafal yang terletak setelah huruf nida. Oleh karena itu dinamakan dengan munada, lafal yang dipanggil, wahai sholih, berikan saya uang.
Solih ini terdiri dari satu kalimat dan berupa nama, alam, mufrad, alam. Maka solih di sini dia menjadi munada ya, dan i'rabnya adalah mabni rofa, mabni atas alamat rofanya. Alamat rofanya apa? Alamat rofanya adalah dhamma, berarti mabni dom karena berupa mufrad. Yang selanjutnya ya Muhammadani, nama. Wahai dua Muhammad, tidurlah kalian berdua. Oke ya. Ya Muhammadani, nama. Nah, di sini mabninya mabni alamat rofa dengan menggunakan alif karena berupa isim tasni, ya berupa musanna. Dan di sini dia mabni rofa karena berupa nama, berupa alam. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah ya mujtahiduna. Ada orang namanya mujtahid, bukan berarti orang-orang yang bersungguh-sungguh, bukan ya. Ini nama. Nah, ya mujtahiduna. Wahai orang-orang yang bernama mujtahid, atau misal ya zaiduna, wahai orang-orang yang namanya Zaid. Oke, uktubu ad-darsa. Uktubu ad-darsa. Tulislah pelajaran. Nah, ini mabninya dengan alamat wawu dan nun karena dia berupa jama, atau ya bilqisatu, ya bilqisatu. Nah, di sini alamatnya dengan menggunakan ta karena berupa jamak muannas salim. Nah, semuanya ini adalah mabni rofa karena berupa munada alam, lafal yang terletak setelah huruf nida dan berupa nama. Contoh yang selanjutnya, yang munada yang kedua, yaitu adalah nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah ini adalah nakiroh yang tertuju. Oke, contoh. Ya ustazu, wahai ustaz. Ya ustazu. Ustaz bentuknya nakiroh, umum, maknanya umum, tidak tertentu. Bukan Ustadz Muhammad, bukan Ustadz Ahmad, bukan Ustadz Hamid dan lain sebagainya. Ustadznya ini umum. Tapi kenapa tidak nasab melainkan mabni rofa dengan alamat rofanya? Karena dia nakiroh maksudah. Misal dalam kelas kita ngomong, ya Ustadz, a'id asyarha. Ulang isi keterangannya Ustadz. Ustadznya umum tapi tertujunya kepada siapa? Tertujunya kepada Ustadz Muhammad yang ada di depan kelas. Maka ini namanya nakiroh maksudah. Secara lafal berupa nakiro, tapi secara makna secara lafal berupa nakiro dan menunjukkan makna umum, tapi secara maksud dia tertuju kepada Ustadz Muhammad yang lagi jelasin di depan kelas. Nah, ini bentuknya adalah bentuk mufrad. Selanjutnya ya imro'atani antuma jamilatani. Ya imro'atani di sini dia berupa tasniyah. Secara lafal berupa nakiroh. Wahai dua perempuan, kamu cantik-cantik deh. Ada dua perempuan di depan saya, ya. Tapi saya tidak kenal namanya. Maka ya imro'atani antuma jamilatani. Wahai dua perempuan, kamu cantik-cantik banget. Nah, ini. Dia secara lafal dengan menggunakan nakiroh, tapi secara maksud adalah dua perempuan yang ada di depan saya. Ini namanya nakiroh maksudah, nakiroh yang tertuju. Thayyib. Ya tullab, bagus ya siswa-siswaku. Oke ya, tolib ya tullab. Nah, ya tullabu ini kan jamak dan bentuknya nakiroh. Siswanya siapa sih ya? Pokoknya siswa yang tertuju. Tapi tertuju hanya kelas 93 misal, atau hanya kelas 91, atau hanya kelas 92, lagi kelas 9 ya kumpul semua. Thayyib ya tullab, terkhusus kepada satu kelas itu, ya. Nah, maka di sini dinamakan dengan nakiroh maksudah. Begitu juga inhabna ya nisa, bangkit wahai perempuan, ya nisa'u. Sekarang saya lagi ngomongin 93 misalnya, perempuan bangkit, tidur aja kalian.
In hadna ya nisa, ayo semangat wahai perempuan. Ini saya menggunakan nisa, padahal maknanya umum sekali, tapi yang saya maksud adalah satu kelas itu, atau bertiga, misal 3 orang misal. Karena ini bentuknya jama. Kalau ini bentuknya tasniyah. Ini contoh dari nakiro maqsudah. Jadi antara munada alam dan munada nakiroh maksudah, dia i'robnya tidak nasab melainkan mabni rofa. Mabni rofa dengan alamat rofanya masing-masing. Boleh alif, boleh wawun nun, dan seterusnya, seperti contoh yang tadi dijelaskan. Selanjutnya adalah munada yang ketiga, nakiro ghairu maksudah. Nakiro ghairu maksudah ini ya, nakiro ghairu maksudah ini adalah munada yang menunjukkan makna umum. Munada, coba kita pakai pennya ya. Munada yang menunjukkan makna umum. Oke, kita cancel. Munada yang menunjukkan makna umum dan tidak tertentu. Oke ya, tidak tertentu. Contoh, ittaqillaha ya ghafilan. Ittaqi bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha bertakwalah kepada Allah, ya ghafilan wahai orang yang telah lupa. Ingat, ya ghafilan, orang yang telah lupa. Di sini siapa? Mukhatabnya siapa? Yang dituju siapa? Yang dituju adalah semua orang. Yang dituju adalah semua orang, tidak tertentu, hanya satu orang saja. Wahai orang-orang yang lupa. Nah, ini dia namanya nakiroh ghairu maksudah. Nakiroh yang tidak tertuju. Saya ngomong kepada semua santri misal, ittaqillaha ya ghafilan. Kalau di sini ada orang yang lupa kepada Allah, sekarang kembalilah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nah, i'rab dari nakiro ghairu maksudah, i'rabnya nasab. Ingat ya? Nakiro ghairu maksudah, i'rabnya nasab. Tentunya dengan alamatnya masing-masing. Kalau mufrad berarti alamatnya adalah nasab, kalau tasniyah berarti alamatnya ya dan nun. Ya walidaini kuna faizina. Ya walidaini wahai dua anakku, jadilah kalian berdua orang yang beruntung. Oke ya. Kalau di atas karena mufrad alamatnya nasab, yang kedua tasniyah alamatnya ya dan nun, dan yang ketiga jama' ya. Untuk jama' alamatnya adalah dengan menggunakan nasab juga. Tergantung, kalau jamaknya adalah jamak taksir, dia dengan menggunakan nasab. Ini udrusu ya auladan. Udrusu, belajarlah kalian semua, ya auladan, hai putra-putraku. Karena ini berupa jamak, jamaknya adalah jamak taksir, maka dia alamatnya dengan harokat, dengan nasab. Tapi yang di bawahnya, inhadu ya muslimina. Inhadu, bangkitlah kalian semua, ya muslimina wahai orang-orang Islam. Karena ini jamaknya jamak mudzakkar salim, maka alamat nasabnya dengan menggunakan ya dan nun. Dalam arti apa? Dalam arti nakiroh maksudah, ya, nakiroh maksudah di sini i'rabnya nasab. Makna secara lafal nakiroh dan secara tujuan pun tidak tertentu. Berbeda dengan nakiroh maksudah tadi. Kalau nakiroh maksudah itu mabni rofa dengan alamatnya, kalau nakiroh ghairu maksudah nasab dengan alamatnya. Oke, selanjutnya munada yang keempat adalah munada mudhof. Munada mudhof itu adalah munada yang berupa susunan mudhof ilaih. Ingat ya, ini adalah apa? Ini adalah harfun nida atau adatun
nida. Lafal setelahnya ya imamal masjidi, wahai imamal masjid, dan ini berupa mudhof, lafal imamah, al masjidinya berupa mudhof ilaih. Dan di sini lafal imamah karena berupa mudhof, maka dia i'rabnya nasab, bukan seperti dua yang pertama, bukan mabni dhom, tapi dia nasab. Ya imamal masjidi, wahai imam masjid. Selanjutnya ya sahibai munirin. Selanjutnya ya talibatis tsaqafati. Selanjutnya ya muta'allimin nahwi waffaqakumullah. Nah, yang pertama itu adalah berupa mufrad, yang kedua adalah berupa tasniyah. Ya. Kok kenapa enggak ada nunnya? Ya sahibaini. Ya iya, nunnya dibuang. Kenapa? Karena dimudhofkan kepada lafal munirin. Ya, jika mudhof dan mudhof ilaih, maka tanwinnya harus dibuang. Oke ya. Yang contoh yang jamak, ya tolibati. Yang tolibati ini berupa jamak apa? Ini berupa jamak muannas salim. Wahai siswi-siswi at-taqafah, ya muta'allimi. Nah ini nunnya pun dibuang, asalnya muta'allimina. Wahai orang-orang yang sedang belajar nahwu, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian semua. Waffaqakumullah. Ya muta'allimi an-nahwi. Ya muta'allimin nahwi. Ya, ini susunannya apa? Mudhof ilaih. Kalau mudhof, munada yang keempat, kalau munada mudhof itu i'rabnya nasab. Tidak seperti munada alam dan munada nakirah maqsudah. Munada yang terakhir, ya ulama al ummati, wahai ulama-ulamanya umat, ya. Ini pun dinasobkan. Yang terakhir, munada yang terakhir adalah munada musyabbah bil mudhof atau munada syibhul mudhof. Apa sih munada musyabbah bil mudhof itu atau munada syibh mudhof itu? Munada musyabbah bil mudhof adalah munada yang sama dengan mudhof, mirip dengan mudhof. Mirip dalam hal apa? Kenapa dikatakan syibhul mudhof? Mirip dengan mudhof, mirip dalam hal apa? Mirip karena lafal munada ini, sami'an ini, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kalimat setelahnya. Dalam arti kalimat ini maknanya tidak akan difaham tanpa kalimat setelahnya. Oleh karena itu dia dinamakan munada syibhul mudhof. Sami'an, orang yang mendengar. Wahai orang yang mendengar. Mendengar apa? Ya sami'an, wahai orang yang mendengar. Mendengar apa? Wahai orang yang mendengar doa-doaku. Ya latifatainil aulad, wahai orang yang mengasihi. Mengasihi siapa? Anak-anak. Ya rokibaini, wahai orang yang berkendara atau orang yang nyetir. Ada orang yang naik. Naik apa? Kendaraan, naik mobil. Ya karimati, wahai orang-orang yang mulia. Mulia-mulia apa? Apa yang mulia? Akhlaknya. Oleh karena itu syibhul mudhof itu biasanya berupa kalimat isim fa'il atau kalimat isim maf'ul. Karena apa? Karena isim fa'il dan isim maf'ul bisa sama seperti fi'ilnya, bisa mengamal, menasob, merofakan sebagai fa'il atau menasobkan sebagai maf'ul. Ya toli'an, wahai orang yang naik. Naik apa? Jabalan, gunung. Oke, contoh kita jelaskan satu. Lafal sami'an ini merupakan syibhul mudhof. Munada mudhof. Kenapa dikatakan syibhul mudhof? Karena sama seperti mudhof, butuh pada kalimat setelahnya. Begitu juga mudhof. Mudhof itu nggak bisa kalau tanpa mudhof ilaih. Nah ini syibhul mudhof tidak bisa kalau tanpa kalimat setelahnya. Lafal sami'an dinasobkan
karena terletak setelahnya ya nida, terletak setelahnya huruf munada. Kebetulan lafal sami'an ini adalah berupa syibhul mudhof. Lafal sami'an tidak bisa berdiri tanpa ada lafal du'ai. Begitu juga latifataini dan seterusnya. Nah, kebetulan lafal latifataini ini berupa lafal tafniyah, oleh karena itu alamat nasabnya dengan menggunakan ya. Dan selanjutnya untuk rokibaini itu adalah kalimat yang dengan menggunakan jama. Ini adalah jama mudzakkar salim, oleh karena itu alamatnya dengan ya dan nun. Dan selanjutnya adalah jama muannas salim, maka alamatnya dengan alif dan ta. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya ini seperti contohnya kayak aliyun ya gulami bin taliq ya ghafilan an dzikri rabbih afik, contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab Al-Imriti. Nah, ada versi lain. Ya, ada versi lain untuk memanggil misal Allahumma, wahai Allah. Mana ya nidanya? Allahumma ya fatiras samawati aghithna. Ini kok Allahumma kita artikan wahai Allah, duh Allah. Mana ya nidanya? Padahal tidak ada ya nidanya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, Allahu, coba kita narkib ya. Lafzul jalalati munada mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Munada, lafal Allahu ini adalah munada, lafal yang dipanggil wahai Allah, duh Allah. Lafzul jalalah munada yang dipanggil mabni ala dhamm, mabni dhamm fi mahalli nasbin. Kenapa mahal nasab? Karena dia menjadi munada. Lalu mana ya nidanya? Nah, ma harfun mabniun alal fathi, huruf yang dimabnikan fathah, dzukira iwadon yang disebutkan iwadon an ya, disebutkan sebagai pengganti dari ya nida yang asalnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu ya diganti menjadi Allahumma. Oke ya, jadi Allahumma itu asalnya adalah ya Allah, lalu mimnya merupakan pengganti dari ya nida. Selanjutnya ada lagi. Kita sering menemukan dalam Al-Quran ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Ini gimana ini? Ada ya, ada ayyuha, ada ha, ada al-insanu. Ini kenapa kok malah rofa al-insanunya? Ya, kenapa ini rofa? Kita akan bahas. Ya ayyuhal insanu sering kita temukan dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita tarkib. Ya baru ya harfu nida, ya-nya adalah huruf nida mabni ala sukun, mabnikan sukun. Ayyu ya munada mabni ala dhamm, ayu ini sebagai munadanya, ini sebagai munada dari apa? Munada dari lafal ya, terletak setelahnya ya. Ayu. Oke. Mabni dom fi mahalli nasbin, mabni dom dalam posisi nasab. Mahal itu posisi, ingat ya. Mahal nasab itu posisi nasab. Dia mabni dom, harokatnya tetap doma sekalipun terletak setelahnya ya. Mabni dom tapi mahal nasab secara posisi nasab. Kenapa posisi nasab? Karena menjadi munada dari ya, lafal yang atau lafal yang terletak setelahnya ya. Ha ini apa? Ha ini adalah harfu tanbih, huruf tanbih, huruf untuk mengingatkan. Kamu, itu ha. Mabni ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Mabni sukun, la mahalla lahu, tidak ada mahal dari i'rab. Tidak berpengaruh, tidak ada mahal, tidak ada i'rab sama sekali. Nah, sekarang berarti asalnya adalah ya ayyu, ya ayya. Ya ayya, hey gitu ya. Nah, al-insanu ini justru menjadi badal. Masih ingat apa itu badal? Badal itu pengganti. Al-insanu ini justru menjadi badal dari ayyu. Al-insanu ini menjadi badal dari ayyu, marfu'un. Kenapa dirofakkan?
karena dia menjadi badal. Kenapa ayu rofa? Karena dia mengikuti harokatnya ayu. Al insanu kenapa rofa? Karena mengikuti harokatnya ayu. Oke ya. Jadi asalnya bagaimana? Asalnya adalah yal insanu wahai manusia. Tapi untuk tanbih, untuk penekanan, untuk penguatan, ya ayyuhal insan. Maka di sini kan hanya ha tanbih kan. Maka dengan menggunakan ayu, ini menjadi badal, al insanu ini menjadi badal dari lafal ayu, menjadi pengganti dari lafal ayu. Aslinya adalah yal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kalau bukan Al-Qur'an, yal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tapi di sini kita tidak boleh merubahnya karena ini berupa Al-Qur'an, dan di sini kenapa harus ada ha tanbih dan lain sebagainya untuk penguatan. Hei manusia gitu. Paham ya? Jadi kita sering menemukan dalam Al-Quran ya ayyuhal insan. Ini kan ya nida. Mana munadanya? Oh munadanya ayyuha. Kok ini nasob? Kan harusnya rofa. Dia bukan nakiroh maksudah, dia bukan alam. Oh ternyata menjadi badal dari ayu yang mabni. Berarti baca al-insana boleh nggak? Al-insana ya aluhal insana. Kalau badal kan i'rabnya mengikuti mubdal minhu kan. Kalau mengikutinya pada mahalnya boleh ya ayyuhal insana. Kalau mengikutinya pada lafalnya boleh juga. Seperti dalam pembahasan kemarin la haula wala quwata dan seterusnya. Selanjutnya ya ayyatuha an-nafsu, terakhir ini ya. Sama tarkibnya ya harfu nida mabni ala sukun, ayatu itu munada mabni ala dhom. Sama seperti ayu tadi, bedanya ada tak marbutonya di sini untuk membedakan apa? Membedakan munadanya itu perempuan atau laki-laki. Nah, di sini berupa muannas, an-nafsu al-mutmainnah berupa muannas, maka dengan menggunakan ta'ayyatuha. Hanya pun huruf tanbih mabni sukun yang tidak memiliki i'rab, la mahalla lahu minal i'rab. An-nafsu, lafal an-nafsunya ini badal dari lafal ayatu, badal dari ayatu, marfu'un lil lafzi ala dhammah adh-dhahira. Kenapa ayatu nafsu ini rofa? Karena dia menjadi badal, sedangkan badal i'rabnya harus selalu mengikuti siapa? Selalu mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya lafal ayatu, ayatunya berupa doma. Kenapa doma? Karena dia mabni. Secara mahal nasob karena terletak setelahnya ya. Boleh nggak kalau an-nafsu menjadi an-nafsa? Boleh jika diikutkannya. Badal kan harus mengikuti. Jika diikutkannya pada mahalnya, bukan pada lafaznya. Paham ya? Jadi asalnya yan nafsa boleh, tapi untuk menguatkan ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Oke, terima kasih. Kita ketemu di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.